Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem jaminan halal atau SJH secara cukup rinci. Materi ini akan membahas mulai dari konsep dasar sistem jaminan halal, penyelenggaranya, dasar hukumnya, proses sertifikasi halalnya, penyusunan manual halal, audit halalnya dalam menjamin kehalalan produk secara berkelanjutan. Materi ini cukup penting, sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa, pelaku usaha maupun masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana sebuah produk dapat dijamin kehalalannya secara sistematis. Nah, apa sih sistem jaminan halal? Nah, sistem jaminan halal ini merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu secara konsisten dan berkelanjutan itu termasuk produk yang halal. Nah, SJH tidak hanya bertujuan untuk memperoleh sertifikasi halal, tetapi merupakan komitmen jangka panjang perusahaan dalam menjaga kehalalan produk. Nah, tujuan untuk penerapan sistem jaminan halal itu sendiri yaitu memastikan bahwa seluruh tahapan produksi mulai dari pemilihan bahan baku, penerimaan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pemasarannya itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem manajemen halal. Dengan adanya SJH, pelaku usaha mendapat meminimalkan risiko penggunaan bahan non halal, bahan yang tidak jelas status kehalanya, serta risiko dari kontaminasi silang. Nah, ruang lingkup dari SJH tersebut itu mencakup dari aktivitas usaha antara lain seperti bahan baku, bahan-bahan tambahan, fasilitas produksinya, rumah produksinya, peralatan yang digunakan dalam produksi, bahkan sumber daya manusia juga itu harus diperhatikan, prosedur operasionalnya bagaimana, serta dokumentasi pendukungnya. Oleh karena itu SJH ini dilakukan itu secara menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Nah, implementasi dari sistem jaminan halal ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyusunan manual halal, pelaksanaan pelatihan bagi karyawan, pelaksanaan audit internal, serta evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, untuk penyelenggara dari sistem jaminan ini didasari suatu hukum, yaitu hukum dari Undang-Undang Nomor 32 tahunnya itu 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini menyatakan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu harus wajib bersertifikasi halal kecuali produk yang berasal dari bahan yang haram. Selain undang-undang itu juga ada badan yang berwenang dalam tata cara sertifikasi halal. Nah, arti dari sistem jaminan halal ini tersebut ini sangat penting bagi konsumen karena memberikan rasa aman dan kepastian kalau produk yang dikonsumsi para konsumen itu sudah terjamin kehalalannya. Nah, bagi pelaku usaha ini menjadi keuntungan bagi mereka dalam memasarkan produk karena konsumen akan yakin dan percaya bahwa produk tersebut sudah terjamin higienisnya dan halalnya, dan dampak ke depannya itu juga dapat memperluas pasar sehingga meningkatkan daya saing produk. Nah, untuk lembaga yang berwenang dalam sistem jaminan halal tersebut ini itu ada yang pertama itu BPJPH. Nah, BPJPH ini lembaga yang berwenang dalam sertifikasi halal. Lalu ada lembaga LPH sebagai pelaksana audit halal, dan ada MUI yang dimana MUI ini lembaga yang menetapkan sebagai fatwa halal. Nah, kebijakan dalam prosedur sertifikasi halal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi berjalan secara transparan, sistematis, akuntabel. Prosedur sertifikasi dimulai dari pendaftaran pelaku usaha, lalu itu ada pemeriksaan dokumen SJH, pelaksanaan audit halal, penetapan fatwa halal oleh MUI, hingga penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Nah, standar administrasi sertifikasi halal ini mencakup dokumen bahan, diagram ahli proses produksi,
kebijakan halal perusahaan, terus struktur organisasi tim halal tersebut, serta bukti dari penerapan sistem jaminan halalnya. Nah, lalu untuk kriteria sistem jaminan halal ini itu merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kriteria tersebut itu meliputi seperti kebijakan halalnya, lalu pembentukan tim manajemen halalnya, lalu kemudian ada pelatihan dari tim tersebut, baru ada pengendalian bahan dan pengendalian fasilitas produksi, prosedur tertulis, audit internal, serta kaji ulang manajemen. Nah, untuk pengetahuan di mana proses titik kritis dan dokumen pendukung kehalalan itu pertama bahan nabati pada dasarnya halal, namun titik kritis dapat muncul pada proses pengolahan dan penggunaan bahan tambahan. Nah, untuk bahan hewani itu memiliki titik kritis lebih tinggi karena berkaitan dengan jenis hewan dan proses penyembelihannya. Lalu bahan mikrobial memiliki titik kritis pada sumber mikroorganisme dan media pertumbuhan. Lalu untuk bahan flavor seperti fragrance, kosmetik, obat-obatan itu memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak bahan turunan. Nah, untuk prosedur audit halal ini merupakan proses evaluasi sistem untuk menilai kesesuaian penerapan sistem jaminan halal. Audit dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan personel terkait. Lalu ada perencanaan kegiatan dalam sistem jaminan halal itu meliputi seperti penyusunan manual halal, pelaksanaan audit halal, dan pelaku usaha serta penyusunan laporan hasil audit sebagai dasar perbaikan sistem. Nah, manual halal dan audit halal ini merupakan dokumen utama yang berisi kebijakan halal, prosedur, dan komitmen perusahaan dalam menjaga kehalalan produk. Manual halal menjadi pedoman operasional bagi seluruh karyawan. Audit halal ini memiliki fungsi untuk memastikan bahwa manual halal dan sistem jaminan halal benar-benar diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, demikian sedikit atau kurang lebihnya penjelasan lengkap mengenai sistem jaminan halal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak bagi teman yang telah menyaksikan video saya. Terima kasih.